Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Soekarto SPDSD, guru SDN 02 Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, calon guru penggerak Angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada inti dari kesimpulan, saya membagi menjadi dua sub. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, dan yang kedua tentang pendidikan dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran, bahwa pendidik menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pengajaran itu merupakan pemberian ilmu, memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan dan pengajaran mempunyai maksud yang berguna untuk peri kehidupan bersama, ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dengan menggunakan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sung Tulodo, yang bermaksud di depan menjadi teladan. Yang kedua, Ing Madya Mbangun Karso, di tengah membangun motivasi. Dan yang ketiga, Tutpuri Handayani, yang mempunyai arti di belakang memberi dorongan. Yang kedua, pendidikan dasar menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat anak untuk merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Bermain adalah salah satu kodrat anak, sehingga dalam permainan anak itu dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Namun anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, sehingga pendidikan diharapkan menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis-garis yang samar-samar tadi, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat, yaitu berhamba pada sang anak. Bisa diartikan pendidikan yang berpihak
atau yang berpusat pada murid. Di sini siswa diberi kebebasan untuk mengeksplor pengetahuan, dibimbing dengan tanpa kekerasan, tanpa paksaan. Maka di sini guru harus jadi penuntun dengan penuh kesabaran dan tetap mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kelima yaitu budi pekerti. Bahwa budi pekerti ini perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang meliputi cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan psikomotor atau berupa karya sehingga menimbulkan tenaga. Yang keenam, diibaratkan seorang petani. Alam itu menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Sehingga Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak siswa tadi itu seperti biji tumbuhan yang akan ditanam, yang akan disemai oleh para petani atau tukang kebun, yang ditaruh, ditanam di lahan yang telah disediakan. Yang kedua, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Dalam pembelajaran di kelas, sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya meyakini beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, siswa mengikuti aturan yang telah dibuat, baik yang dibuat oleh sekolah ataupun yang dibuat oleh guru. Yang ketiga, siswa dituntut untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, ketuntasan penyampaian materi lebih penting dari memahami karakter ataupun karakteristik siswa. Dan yang kelima, siswa diibaratkan botol kosong yang siap untuk menerima isi pengetahuan dari seorang guru, seorang pendidik dengan mentransfer ilmu. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah memahami modul ini, yang berubah pada saya yaitu yang pertama, pola pikir. Pola pikir saya tergerak untuk bergerak dan menggerakkan menuju perbaikan dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat, berorientasi kepada siswa sesuai dengan kodrat. Yang kedua, anak-anak didik, siswa yang
saya didik memiliki keunikan, karakteristik, holistik yang berbeda-beda. Maka perlakuannya pun tidak bisa disamakan. Yang ketiga, tidak ada aturan, tidak ada paksaan yang mengikat kepada siswa, tapi adanya sebuah kesepakatan. Yang keempat, anak bukan kertas kosong yang harus diisi oleh seorang pendidik, namun anak ibaratnya justru menjadi kertas buram yang sudah terisi. Isinya itu adalah kodrat dari anak. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini yang saya akan terapkan, dimulai dari yang paling ringan. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak, dengan memberikan ruang, kesempatan untuk berekspresi sesuai kodrat dan karakter masing-masing. Yang saya terapkan yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui pertanyaan. Pertanyaan ini berawal dari siswa. Guru hanya menuntun. Yang kedua, dari berpusat pada siswa tadi, yaitu membiasakan siswa dengan tuntunan dari guru untuk merefleksi hasil dari pembelajaran. Yang saya terapkan lagi berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Tidak ada pemaksaan dalam pembelajaran, namun yang dikembangkan adalah pembelajaran aturan atas kesepakatan bersama. Sini yang saya terapkan yaitu memberikan suasana rileks, suasana santai, tidak ada paksaan. Selain itu saling berbagi, dan di dalam memberikan suasana yang senang, saya akan menerapkan pembelajaran pemanfaatan IT untuk menunjang keterampilan di era kodrat zaman, yaitu dengan perubahan-perubahan anak bisa memanfaatkan IT yang ada, baik pembelajaran menggunakan proyektor, alat yang bergerak, penggunaan media pembelajaran, menggunakan ruang terbuka, dan menormalisasikan anak akan kepengetahuan lewat jejaring sosial maupun lewat alat komputer maupun laptop. Kesimpulan dari modul ini yaitu tergerak. Dengan pola pikir kami tergerak, saya akan bergerak untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan akan menggerakkan untuk siswa dan rekan sejawat untuk berkolaborasi. Terima kasih. Salam guru penggerak.